Wes ana ngeng-ngenge. Mati. Sabar, Bro. Selamat pagi, Bu. Ketemu lagi sama kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Selamat beraktivitas. Halo, Bu Mami. Masih nunggu live. Betul, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, jangan lupa minggu depan sama kita akan melakukan ibadah pagi ini. Tuh, nantikan kami minggu depan. Dadah, shalom. Tuhan Yesus Tuhan memberkati. Yesus memberkati. Terima kasih pelayanannya. Foto. Dek, kono sik. Lepas ya. Iya. Lepas ya. Ya. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan baik dan sehat ya.
Nah teman-teman, hari ini saya mau sedikit cerita ya, seperti yang tadi tuh di opening yang sebelum video ini mulai, itu adalah rangkaian live YouTube yang selama berapa bulan ya, mulai Januari sampai sekarang, hampir Januari, Februari, Maret, hampir 4 bulan saya ikutin gitu ya. Nah saya ini berbagi tips gitu ya, hal-hal apa yang harus diperhatikan agar live YouTube itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian nanti di bagian lain saya ingin bercerita halangan-halangan apa yang mungkin terjadi ketika live YouTube gitu ya. Nah, ini mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman yang mau live YouTube agar dapat berjalan dengan lancar ya. Nah, sebelum live YouTube itu yang harus dipersiapkan ada 5 gitu. Yang pertama adalah petugas. Petugasnya itu kan ada jadwal, itu harus kita konfirmasi ulang bisa apa enggak. Nah, biasanya ada yang sakit panas lah, ada yang keluarganya sakit lah, atau yang macam-macam, yang terima pesanan makanan dan lain sebagainya. Jadi walaupun jadwal itu sudah dibagikan, tetap harus kita cek kesiapan petugasnya gitu ya. Kalau saya itu petugasnya 3 minimal ya, firman Tuhan, MC sama gitaris. Kadang-kadang MC-nya 2, kadang-kadang gitarisnya 2, tapi kalau secara umum sih 3 gitu ya. Kemudian setelah itu kita harus siapkan rundown acaranya beserta dengan perikop-perikop ayatnya dan juga lagu-lagunya. Nah, itu biasanya MC-nya ya yang memilih gitu ya. Nah, setelah itu baru kita sampaikan rundown acaranya itu ke tim multimedia gitu ya, untuk disiapkan isi worshipnya, teksnya dan lain sebagainya. Disiapkan juga thumbnailnya gitu ya untuk YouTube-nya. Kemudian yang ketiga harus disiapkan adalah kostum, mau pakai baju apa gitu ya. Agar aman di kamera, itu sih saya biasanya menyarankan merah, hitam atau putih. Kecuali ada juga sih yang petugasnya tuh keluarga tuh pakai batik keluarga ya, silakan aja sih. Cuma jangan sampai nggak disiapkan gitu, karena nggak aman kelihatannya di kamera kalau satunya pakai ungu, satunya pakai hijau, satunya pakai kuning gitu ya. Ternyata tabrakan itu kayaknya kurang indah gitu di tampilan kamera. Itu yang ketiga ya. Terus keempat, komitmen untuk janjian untuk latihan gitu. Nah, saya biasanya sih YouTube itu live-nya jam 9 ya, setengah 9 tuh biasanya sudah cek sound ya. 1 jam sebelum cek sound, setengah 8 tuh biasanya harus sudah latihan gitu ya. Kemudian yang kelima, bukan hanya cuma rundown-nya, tetapi teks lagunya, kemudian gambar peraganya itu juga udah siap ya gitu ya. Jadi bisa dikirimkan ke tim multimedianya untuk disiapkan segala sesuatunya. Nah, itu yang harus dilakukan sebelum hari H. Nah, ketika hari Minggunya itu apa yang harus kita lakukan? Otomatis kita latihan ya. Nah, setelah latihan itu kita siapkan berdasarkan rundownnya, itu kita bacakan rundown pertama, 2, ketiga, keempat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan MC, apa yang harus dilakukan gitaris, apa yang harus dilakukan pembawa firman gitu. Berdasarkan rundown itu kita jelaskan satu-satu. Nah, setelah itu semuanya oke, dicoba lagunya udah oke, udah stem semuanya, udah siap, protokol kesehatannya sudah siap, kapan pakai masker, kapan boleh lepas masker. Ditanya juga ke mereka apakah mereka bersedia untuk full pakai masker atau bagaimana. Kalau nggak bersedia berarti mic cover jangan sampai ketinggalan, kemudian berjaga jarak gitu dengan orang lain dan sebagainya gitu ya. Nah, setelah itu selesai, maka kita harus memastikan lagi hal-hal yang sudah kita persiapkan itu kepada tim multimedia gitu ya. Jadi tanyakan lagi apakah teksnya sudah siap. Nah, tempo-tempo itu sudah dikirimkan, tapi karena ya mungkin mereka ketimpa-timpa hal yang lainnya, karena ibadahnya kan nggak cuma satu saja, jadi miss itu. Teksnya juga nggak tahu kemana, peraganya itu kita harus cek ulang gitu. Jadi berdasarkan rundown itu kita cek ulang teks lagu, gambar peraganya juga ke tim multimedia. Itu yang harus kita persiapkan gitu ya. Nah teman-teman, itu dulu ya. Nanti di episode berikutnya saya akan ceritakan halangan-halangan apa yang terjadi ketika live YouTube gitu ya. Karena memang live YouTube itu
menimbulkan ketegangan sendiri gitu. Ketika itu berlangsung itu tegangnya bukan main gitu ya, bukan hanya yang petugasnya tetapi pendampingnya juga, dan tim multimedianya yang nggak kelihatan di kamera itu juga ketegangannya luar biasa gitu ya. Walaupun live YouTube itu keunggulannya itu lebih membangun suasana ibadah, dan ketika selesai memang sudah selesai gitu ya. Kalau misalnya pakai rekaman kan kalau salah memang harus diulang-ulang sampai benar gitu ya. Jadi sampai sekarang sih metode live YouTube itu yang lebih on the time, lebih dapat dirasakan suasana ibadahnya gitu ya. Oke teman-teman, segini dulu ya video dari saya. Di episode berikutnya akan saya sharekan atau saya bagikan halangan-halangan apa, hambatan-hambatan apa yang kerap terjadi ketika live YouTube dan mungkin tidak terlihat di kamera gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatian teman-teman, dukungan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.